Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan memberitahukan terlebih dahulu bahwa kuliah kita ini direkam untuk kepentingan PDD UKT PT, pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi dalam bidang pengajaran. Sebelum memulai kuliah juga, saya akan menjelaskan sedikit tentang RPS kita. Bisa dilihat semuanya ya, RPS-nya ya. Nah, deskripsi mata kuliah kita, mata kuliah Hukum Tata Negara ini merupakan mata kuliah inti di jurusan hukum. Perkuliahan Hukum Tata Negara merupakan sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman serta wawasan kepada mahasiswa tentang konsep dasar HTN, sumber HTN, asas-asas HTN, sistem ketatanegaraan Indonesia, dan lembaga-lembaga negara Indonesia, pemilu, HAM, dan demokrasi. Capaian pembelajaran jurusan mampu memahami dan mengkaji hukum tata negara. Sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah, aspek sikap dan tata nilai, mahasiswa dapat bertanggung jawab atas tugas, lalu menjaga perilaku dan etika, menghargai perbedaan pendapat, menumbuhkan jiwa nasionalisme. Menumbuhkan jiwa nasionalisme tentu berkaitan erat dengan pemahaman kita tentang Pancasila. Aspek pengetahuan mahasiswa dapat memahami dan mengetahui konsep ilmu hukum tata negara, mengkaji dan menguraikan dasar-dasar teoretik hukum tata negara Indonesia, menganalisis dan mengkritisi sistem ketatanegaraan Indonesia. Sedangkan aspek keterampilan, mahasiswa dapat PK persoalan aktual ketatanegaraan Republik Indonesia, menuangkan gagasan kritis dalam karya tulis ilmiah terkait HTN, membuat karya tulis ilmiah dengan baik dan benar. Dan ini sesuai dengan kemarin saya sudah memberikan tugas juga yang berkaitan dengan pemerintahan daerah. Dan itu untuk mengasah keterampilan mahasiswa. Lalu penilaian pembelajaran, ada kehadiran, ada tugas terstruktur, lalu partisipasi aktif dalam diskusi kelas. Nah, inilah nanti yang saya coba mengambil nilai, partisipasi aktif di dalam diskusi kelas. Kita lanjut kepada materi. Oke, materi kita tentang pemilihan kepala daerah. Sebelum kita masuk kepada materi yang lebih lanjut berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, secara filsafat kita harus memahami dulu tujuan kita bernegara. Karena ini penting bahwa seluruh perangkat negara, kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, dia harus tahu dulu kemana tujuan negara ini akan dibawa. Ibaratnya kita kalau mau ke daerah atau mau pergi harus tahu tujuan dulu, kalau nggak kebingungan nanti apa yang akan dilakukan. Makanya saya harus menjelaskan sedikit bahwa kita harus memahami dulu tujuan negara kita bahwa ada di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Lalu yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka pelaksanaan pemilihan kepala daerah sejak seyogyanya itu harus membawa kita kepada tujuan kita bernegara. Makanya kita harus memilih kepala daerah yang berkualitas, yang mampu mewujudkan kepada tujuan kita bernegara. Lalu dasar hukum dari pemilihan kepala daerah ini ada di pasal 18 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945. Gubernur, bupati, dan wali kota sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis.
Nah, dipilih secara demokratis ini dari waktu ke waktu semenjak reformasi selalu menjadi polemik karena tidak ada secara tegas dinyatakan harus pemilihan secara langsung. Makanya menjelang pemilu, apalagi permasalahan di pemilihan kepala daerah secara langsung, itu mengakibatkan banyak orang menafsirkan ulang tentang pemilihan secara demokratis ini. Karena bisa saja dipilih oleh DPRD, dipilih oleh ahli, nggak harus dipilih secara langsung. Tetapi kita sudah mengambil sikap bahwa pemilihan kepala daerah itu harus secara langsung. Dan itu sudah tertuang di dalam undang-undang kita, Undang 10 tahun 2016. Nah, pemilihan kepala daerah secara langsung itu tidak sama di seluruh daerah di Indonesia. Karena ada desentralisasi asimetris dan simetris. Ini simetris maksudnya. Kalau desentralisasi simetris itu desentralisasi yang seragam. Seluruh daerah itu sama saja. Peraturannya tentang pemilihan kepala daerah. Berbeda dengan desentralisasi asimetris. Yang kita kenal yaitu dengan daerah khusus dan daerah istimewa. Apa saja daerah khusus dan daerah istimewa di Indonesia? Ada yang bisa jawab? Daerah khusus dan daerah istimewa ini kan sering kita dengar. Ada Aceh, lalu Papua, Pak. Ya Papua, Papua Barat, Jakarta, Pak. Jakarta. Lalu kalau daerah istimewa daerah istimewa Jakarta. Ya, daerah istimewa Yogyakarta. Lalu daerah istimewa Surakarta dulu juga. Pada awalnya itu Aceh adalah daerah istimewa, namun semenjak pasca reformasi berubah menjadi daerah khusus. Makanya di Aceh kita melihat ada partai politik lokal, lalu ada penerapan hukum secara khusus di sana, ada hukum konun atau hukum syariah lah, dan itu diakomodir dalam Undang-Undang Otonomi Khusus untuk Aceh. Nah, daerah khusus dan daerah istimewa ini penyelenggaraan pemilihan kepala daerahnya berbeda. Kalau di Jakarta, kalau biasanya kita kan suara yang tertinggi itu akan langsung menang menjadi kepala daerah. Kalau di Jakarta beda lagi. Di Jakarta dia harus memenuhi 51%. Makanya kalau tidak memenuhi 51% atau 50 plus 1, 50 lebih, maka akan ada pilkada mirip seperti pemilihan presiden. Nah, yang kita kaji sekarang ini adalah pemilihan kepala daerah di desentralisasi simetris yang seragam, yang ada di Kalteng, ada yang selain daerah istimewa dan daerah khusus tadi. Lalu ada 5 syarat pilkada berkualitas. Yang pertama adalah peraturan perundang-undangan yang responsif. Artinya peraturan perundang-undangan yang menjalankan pemilihan kepala daerah secara teknis, yaitu Perbawaslu atau peraturan KPU, ini mestilah melibatkan partisipasi masyarakat secara luas. Karena apalagi sekarang pandemi belum berakhir, jadi orang khawatir juga akan terimbas atau terkena virus begitu. Lalu yang kedua, penegakan hukum. Nah, penegakan hukum ini menjadi penting agar seluruh peserta atau calon kepala daerah itu mendapat perlakuan adil, tidak ada perlakuan istimewa siapapun itu. Lalu yang ketiga, faktor budaya penyelenggara, peserta, dan pemilih. Ya, sudah menjadi rahasia umum ya, bahwa banyak sekali ketika penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, politik uang itu sudah tidak asing lagi begitu ya. Nah, budaya-budaya seperti ini yang harusnya bisa diminimalisir begitu. Lalu yang keempat,
rekrutmen yang terbuka dan demokratis. Nah, selama ini kan kita tidak mengetahui bagaimana sebenarnya kepala daerah itu, ya memang ada sih, memang ada pemilihan secara independen. Artinya apa? Mengumpulkan KTP yang berasal dari masyarakat. Tetapi kan calon dari independen ini sangat sulit karena harus mengumpulkan sekian KTP juga. Makanya cara yang lebih rasional dan lebih gampang itu melalui jalur partai politik. Nah, di partai politik pun rekrutmen tentang calon kepala daerah juga tidak dibuka. Kita tidak mengetahui bagaimana sih syarat menjadi calon kepala daerah di partai politik itu. Ada orang yang lebih mampu, cuman tidak dicalonkan, kita lihat. Lalu rekrutmennya juga harus secara demokratis. Yang kelima berkaitan dengan sarana dan prasarana. Dan kalau dahulu kan kita hanya mengenal sarana dan prasarana berkaitan dengan logistik. Sekarang tentu berkaitan dengan juga alat-alat pelindung diri yang yang melindungi kita dari virus lah begitu, baik protokol kesehatannya juga. Lalu Ramlan Subakti mengatakan untuk masih lanjut bagaimana pemilihan kepala daerah secara berkualitas tadi. Yang pertama adalah apakah hasil pemilu pilkada itu jujur, akurat, dan sepenuhnya sesuai dengan pilihan para pemilih. Tidak ada kesalahan, baik yang disengaja karena segala bentuk manipulasi, maupun kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua, apakah semua bentuk pelanggaran dan sengketa pemilu sudah ditangani secara adil? Rekan-rekan mahasiswa semuanya ini memilih yang mana ketika dihadapkan politik dan kesehatan? Karena di masa pandemi ini orang akan lebih ada sih orang yang masih antipati dengan kondisi kita, kondisi pandemi maksudnya. Tapi ada orang yang sangat takut, khawatir begitu dengan kondisi pandemi. Nah, posisi rekan-rekan semua, jika dihadapkan politik dan kesehatan mana yang lebih diutamakan? Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Siapa ini? Anggri Trisaputra, Pak. Ya, gimana Anggri? Kalau saya memilih politik, Pak. Ya, kenapa? Sebab kalau kita saat tidak berpartisipasi saat melakukan pemilihan pilkada atau pemilihan presiden, maka kita akan merasa dirugikan, Pak. Sebab itu hanya sekali dalam 5 tahun untuk memilih pemimpin yang benar. Apabila pemimpin kita yang tidak benar, maka pemerintahan kita atau instansi kesehatan itu tidak berjalan dengan lancar, Pak. Iya. Tidak ada bantuan untuk masyarakat yang tidak mampu. Terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi yang lain? Izin menjawab, Pak, mungkin karena ini kan sedang masa-masa masih pandemi ya, Pak. Mungkin kesehatan lebih diutamakan gitu, Pak. Ya. Kata Cicero itu salus populi suprema lex exto. Keselamatan rakyat itu adalah hukum tertinggi. Jadi gimana kita mau mencoblos jika kita sedang sakit begitu? Gimana kita mau ikut kampanye jika kita terbaring di rumah sakit? Maka kesehatanlah yang lebih diutamakan terlebih dahulu, karena untuk menjalankan aktivitas apapun ya, tidak hanya politik, mau berdagang, mau bekerja, kalau kesehatan kita terganggu, maka itu tidak akan secara maksimal kita mendapatkan hasilnya. Nah, dan ini adalah masalah-masalah hukum pada pemilihan kepala daerah. Dan sebagian sudah saya sebutkan tadi yang berkaitan dengan politik uang, lalu rekrutmen yang kurang terbuka gitu. Lalu faktor budaya juga partisipasi aktif masyarakat dalam pembentukan peraturan yang teknis di
KPU dan Bawaslu. Yang pertama adalah pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu. Dan ini sering kita lihat terkadang penyelenggara ini duduk ngopi-ngopi dengan calon kepala daerah. Dan itu tidak boleh sebenarnya. Dan termasuk pelanggaran kode etik. Kalau secara terbuka nggak apa-apa. Ini biasanya yang sembunyi-sembunyi ini yang biasanya kita tidak mengetahui apa yang akan dibicarakannya. Ada maksud tertentu lah. Lalu pelanggaran administrasi pemilu. Lalu saya jelaskan sedikit juga bahwa di pilkada ini sebelumnya masuk rezim pemilihan kepala daerah, bukan rezim pemilu. Artinya ada bedakan dulu bahwa pilkada dengan pemilu. Nah, lalu lalu berikutnya pilkada itu masuk rezim pemilu lagi begitu. Maka undang-undang pemilu juga berlaku pada pemilihan kepala daerah. Dan ini tindak pidana pilkada, lalu sengketa tata usaha negara pilkada. Ini lembaga-lembaga yang terlibat di dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ada Badan Kehormatan Penyelenggara, ini Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu, lalu Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Kepolisian Negara, Kejaksaan, lalu ada Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Lalu Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Dan lembaga ini tidak ada yang saling berkaitan, tidak bisa terpisah. Kalau kita melihat pelanggaran-pelanggaran ini kan dari mulai kalau pelanggaran berkaitan dengan kode etik, maka penyelesaiannya di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Kalau berkaitan dengan pidana, itu penyelesaiannya bisa ke Kepolisian Negara, Kejaksaan, lalu ke Pengadilan Negeri. Jadi banyak sekali hal yang yang diatur di dalam penyelenggaraan pemilu dan lembaga yang terlibat. Ini upaya penanganannya. Preventif dan persuasif. Preventif bagaimana pencegahan sebelum pelanggaran-pelanggaran itu terjadi. Dan melakukan kampanye supaya pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilihan kepala daerah juga tidak terjadi. Tidak hanya mencegah, tapi juga mengajak begitu supaya pencegahan tidak terjadi dan tidak dilanjutkan. Lalu bagaimana lagi memperluas keterlibatan publik dalam pengawasan. Makanya rekan-rekan mahasiswa juga boleh terlibat dalam pengawasan pemilihan kepala daerah. Agar pemilihan kepala daerah kita lebih jujur, lebih fair, dan menghasilkan kepala daerah yang berkualitas, yang memang betul-betul diinginkan. Bukan malah nanti kepala daerahnya korup, lalu terlibat tindakan kriminal lainnya, itu malah merugikan masyarakat di daerah tersebut. Lalu represif ini tindak tegas ya terhadap pelanggaran yang terjadi. Lalu pelanggaran yang dilakukan dapat dipastikan ditindak dalam rangka memastikan proses pilkada berjalan secara fair. Ya kalau misalnya pelanggaran itu dibiarkan, maka akan banyak lagi pelanggaran yang akan diikuti setelahnya. Maka untuk menghentikan pelanggaran berikutnya, maka pelanggaran yang sebelumnya itu harus ditindak agar pilkada kita berjalan secara fair. Ini tantangan penanganan pelanggaran.
karena kita masih masa pandemi lagi, saya ulangi karena memang terkadang ada ketidakadilan saya lihat. Jika kerumunan ini dilarang, kerumunan ini dibolehkan, pilkada tetap jalan, sementara yang lain tidak diperbolehkan begitu. Maka nggak apa-apa pilkada berjalan, tetapi pengawasannya harus tetap memperhatikan protokol kesehatan agar tidak membuat klaster-klaster baru nantinya. Memang pengalaman kita kemarin di pilkada cukup berhasil menurut saya, karena tidak ada sih yang tersebar oleh virus, terkena virus, cuman tidak begitu masif begitu. Nah, ini harus dipertahankan bagaimana nanti kalau pilkada berikutnya atau pemilu 2024 juga harus tetap memperhatikan protokol kesehatan secara ketat. Lalu tantangan yang berikutnya, penanganan pelanggaran yang dibatasi waktu. Ini pasal 146, 148 nomor tahun 2015, penyidikan hanya 17 hari, lalu penuntutan 5 hari, PN 5 hari, PT 5 hari. Maka harus ada proses hukum yang cepat, khususnya berkaitan dengan pilkada. Bukan membedakan kasus-kasus yang lain, karena kasus yang lain tentu kita sudah sama-sama mengetahui bisa berbulan-bulan juga, kadang bisa bertahun-tahun. Tetapi ini demi kepentingan pemimpin di daerah tersebut. Jika lama, tentu daerah tersebut tidak mendapatkan pemimpin yang definitif atau yang sesuai dengan pilihan rakyat di daerah tersebut. Lalu kepatuhan terhadap protokol, dan kita harus membudayakan karena kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Maka budaya yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu harus tetap digencarkan. Lalu pembentukan penyelenggaraan TPS yang kuat dan sehat. Masih ingat di pikiran kita mungkin pada pemilu tahun 2019, belum pandemi itu, ada begitu banyak penyelenggara di KPPS itu yang meninggal. Makanya penyelenggara di TPS ini harus kuat dan sehat, apalagi suasananya masih seperti ini. Lalu ada rancangan kelembagaan pengawasan. Nah, supaya tidak terjadi pelanggaran, maka kita harus mencegah dulu sebelum terjadinya pelanggaran. Maksudnya seperti inilah, kalau kita mengenal Intel, ya Intel itu kan bertugas supaya pelanggaran tidak jadi. Misalnya ada terorisme, lalu bagaimana bom itu tidak meledak, maka tugasnya Intel. Begitu juga setidaknya di dalam pemilihan kepala daerah. Agar pelanggaran tidak terjadi, maka harus dicegah sedini mungkin. Saya ucapkan terima kasih, tapi saya ingin diskusi sedikit saja berkaitan dengan politik uang. Kalau misalnya siapa ini, kita kan sedikit aja ini, bisa saya ajak diskusi lah semuanya. Misalnya dikasih uang sama calon, dipilih nggak calonnya? Tergantung calonnya sih Pak. Kalau emang kompetensinya emang track recordnya bagus ya bisa dipilih. Itu kan yang ngasih uang tim sesnya biasanya. Baik misalnya 2 nomor urut pasti ada biasanya tim sesnya yang ngasih uang. Tapi selain itu dilihat juga kompetensi dan track recordnya Pak. Kalau memang baik ya dipilih aja. Kalau yang ngasihnya dua-duanya gimana? Ya, lihat track recordnya lagi yang track recordnya, oke. Juga, tapi yang benar itu sebenarnya jangan ambil uangnya juga, jangan pilih orangnya. Karena kalau kita masih permisif, masih tak acuh dengan politik uang ini, maka demokrasi kita tidak akan maju-maju begitu. Karena kita masih gampang dibujuk rayu. Lalu kalau kita misalnya ambil uangnya tidak pilih orangnya juga kita kayak licik ya, licik. Uang kita ambil tapi orangnya nggak kita pilih begitu.
Ya, kalau kita mau demokrasi kita maju, ya kita tolak politik uang, jangan ambil uangnya, jangan pilih orangnya juga. Cuman persoalannya kalau semuanya ngasih gitu, berarti seolah-olah nggak ada lagi yang kita harapkan. Dan mudah-mudahan jangan seperti itu juga. Mudah-mudahan demokrasi kita ke depannya lebih maju dan lebih bagus lagi. Kuliah kita hari ini saya cukupkan ya. Terima kasih rekan-rekan semuanya. Sekali lagi saya mengingatkan, tetap jaga kesehatan, karena kesehatan itu sekarang sangat penting dan berarti ya. Orang kalau ngomong jaga kesehatan memang sangat penting sekali. Memang terasa kalau dulu kan biasa saja begitu. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.